semuanya, kembali lagi di Gaptek.id bareng gua Klausi. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas smartphone Vivo yang bertagline Go Up, yang baru aja rilis beberapa hari lalu tuh guys, yaitu Vivo V15. Sukses dengan seri V11-nya, Vivo semakin percaya diri untuk meluncurkan seri terbaru mereka di V15 ini. Kemarin kalian pasti udah tahu atau mungkin udah lihat secara langsung bagaimana Vivo V15 ini diluncurkan live di 5 stasiun TV. Ada 3 poin yang Vivo highlight untuk V15 ini, yaitu desain, smart, dan performance. Tapi sebelum kita bahas 3 poin tersebut, ada baiknya kita cek dulu paket penjualan yang akan didapatkan apabila kita membeli smartphone ini. Di dalam paket penjualannya, selain mendapat unit HP, kita juga akan mendapatkan satu power adapter fast charging 18 watt, kabel USB, earphone, dokumen, dan sebuah case yang menurut gue beda dari case gratisan pada umumnya. Case yang kita dapetin terasa lebih premium, dan gue bisa kasih apresiasi untuk hal ini. Masuk ke bagian desain, Vivo V15 yang ada di sini adalah varian yang warnanya royal blue. Ada satu varian lagi dengan warna glamour red yang sebenarnya itu lebih pas buat cewek. Tapi berhubung Gaptek itu kebiru-biruan, mungkin itu sebabnya kita ke bagian yang ini. Kapasitas baterai yang besar umumnya membuat HP itu terasa gemuk di tangan. Tapi di sini Vivo menggunakan desain 3D body curve sehingga saat digenggam itu nggak terasa tebal dan gripnya cukup nyaman. Layarnya sendiri berukuran 6,53 inch dengan resolusi Full HD+. Aspek rasionya 19,5 banding 9 dan body rasionya mencapai 90,95%. Hal ini bisa dicapai karena ini benar-benar layar semua. Bezel tipis dan gak ada notch sama sekali. Di bagian atas cuma tersedia earpiece aja, gak ada kamera depannya. Oh iya, layar ini juga udah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Kamera depannya disembunyikan di bagian atas dan akan muncul ketika kita menggunakan kamera depan. Dari sinilah Vivo menyebut kamera depannya sebagai pop-up selfie kamera. Tapi dengan adanya pop-up kamera seperti ini menjadikan Vivo V15 harus absen dari fitur Face Unlock atau Face Access. Security tingkat lanjut yang didapatkan cuman ada fingerprint sensor aja yang udah sangat umum dan emang wajib ada untuk smartphone zaman sekarang. Urusan port, di bagian bawah terdapat micro USB dan audio jack 3,5 mili. Lalu untuk SIM tray-nya terdapat 2 nano SIM plus 1 micro SD up to 256 GB. Lalu kita masuk ke spesifikasi. Vivo V15 ini menggunakan SoC MediaTek Helio P70, RAM 6 GB, storage 64 GB, baterai 4000 mAh, lalu OS yang didapatkan udah Android Pie dengan Vantage OS 9. Hasil pengujian dari Antutu Benchmark menunjukkan skor yang menjanjikan untuk performanya. Di sini kita mendapatkan skor kurang lebih 140.000 overallnya. Lalu, untuk Geekbench 4 juga memiliki performa single core ataupun multicore yang cukup baik. MediaTek Helio P70 emang bukan kelas SoC yang bisa diremehkan, meskipun proses fabrikasinya masih 12 nanometer. Pada pengujian GFX Bench T-Rex juga di sini mendapatkan sekitar 36 fps. Angka yang bagus untuk menggambarkan performa apabila kita bermain game berat. Untuk game kompetitif seperti Mobile Legends, di sini udah mendukung high frame rate yang berarti udah dapat berjalan di atas 30 fps alias up to 60 fps. Lalu untuk sekelas PUBG Mobile, kita bisa saja setting high kalau emang mau visual lebih kelihatan bagus. Tapi kalau mau kompetitif akan lebih nyaman menggunakan setting medium aja. Tampilan UI-nya sendiri nggak begitu banyak berubah. Masih hadir dengan Jovi Assistant, lalu Quick Navigation muncul ketika kita swipe dari bawah ke atas. Bloatware-nya juga nggak banyak, cuman ada Babe, Lazada, dan WPS. Sisanya emang aplikasi bawaan yang rata-rata pasti digunakan. Kalian juga masih bisa uninstall bloatware-nya apabila aplikasi tersebut nggak digunakan. Performa baterai untuk kapasitas 4000 mAh emang cukup menjanjikan. Menggunakan Vivo V15 dalam penggunaan standar udah pasti lebih dari 1 hari. Adanya dual engine fast charging juga membuat proses pengecasan baterai cukup cepat untuk kapasitas 4000 mAh ini.
Dari 12% ke 100% bisa dicas dalam waktu 1 jam 40 menit. Bahkan fitur dual engine fast chargingnya itu masih dapat bekerja meskipun kalian memakai kabel Android lainnya. Lalu kita masuk ke bagian kamera. Mulai dari kamera belakang, Vivo V15 ini menggunakan setup triple AI kamera yaitu 12 megapiksel f1.78 sebagai primary, 8 megapiksel f2.2 sebagai AI super wide angle, dan 5 megapiksel depth of field alias untuk bokeh. Kali ini juga terdapat fitur AI body shaping. Jadi kalian kalau mau kelihatan kurus di fotonya, ya pakai HP ini aja. Perekaman video bisa sampai resolusi Full HD, tapi nggak ada stabilizer untuk foto ataupun video. Jadi sebisa mungkin harus sestabil mungkin saat mengambil gambar. Berikut adalah hasil kamera belakang dari Vivo V15. Kamera belakang HP Vivo V15. Menurut kalian kayak gimana kameranya? Komen di bawah yuk. Dan kamera depannya, si pop-up selfie kamera ini menggunakan setup 32 megapiksel f2.0. Sepertinya Vivo masih fokus pada kamera selfie dengan resolusi yang tinggi. Fiturnya sendiri kurang lebih sama dengan kamera belakang. Vivo mengklaim bahwa 32 megapiksel pop-up kamera ini bisa menahan beban hingga 15 kg dan masa penggunaan hingga 5 tahun. Kita juga sempat tes untuk mendorong pop-up kameranya saat aktif, dan aplikasi kamera otomatis tertutup juga. Kita juga coba sempat tahan pop-up kameranya lalu keluar dari aplikasi. Hasilnya kamera cukup kuat tertarik ke dalam dan nggak ada masalah apapun. Mengenai hasilnya gimana? Mari kita lihat hasil kamera depan dari Vivo V15. HP Vivo V15. Stabil gak ya? Kita dari semua pembahasan tadi, juga ada beberapa hal kecil yang secara subjektif gue kurang suka. Misalnya kamera belakang yang cukup menonjol, sehingga saat diletakkan di atas meja nggak bisa presisi meski udah menggunakan casing. Lalu port micro USB yang kadang suka kebalik kalau nyolokin kabel. Tapi ya itu cuma sekedar hal kecil aja yang masih bisa ditoleransi. Nah, menurut kalian gimana Vivo V15 ini? Komen di bawah yuk! Jangan lupa like, share, serta subscribe jika video ini menarik untuk kalian. Jangan lupa juga cek deskripsi untuk info harga dari V15 ini. Gue Klausi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!